Bergerak! Jaga jarak antar tank! Kontak kiri, sektor 2, Rauch. Kopi menutup. Bravo maju 1, kanan siaga! Siap, tembak. First 3, clear. Semua unsur lintas aman, lanjut! Sebanyak 300 pasukan tentara Israel dilaporkan tertangkap dan ditahan di wilayah Gaza setelah sebuah operasi pengamanan terencana yang melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) berhasil mengepung pergerakan mereka. Penangkapan massal ini terjadi tanpa kontak senjata terbuka berskala besar, menyusul penerapan skema jebakan taktis yang menutup seluruh jalur keluar pasukan tersebut dari area operasi. Informasi yang dihimpun dari sumber lapangan menyebutkan bahwa pasukan Israel itu berada dalam kondisi terkepung penuh selama beberapa jam sebelum akhirnya menyerahkan diri secara bertahap. Operasi dilakukan di sektor yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai zona pengamanan terbatas dengan pengawasan ketat terhadap pergerakan logistik, komunikasi, dan jalur rotasi pasukan. Menurut keterangan awal, jebakan yang diterapkan TNI berfokus pada penguncian ruang gerak, bukan serangan frontal. Sejumlah akses darat ditutup, rute alternatif diawasi, dan jalur evakuasi diputus secara simultan. Akibatnya, pasukan Israel yang berada di lokasi tersebut kehilangan kemampuan manuver dan koordinasi, termasuk keterbatasan suplai dan komunikasi internal. Sumber yang sama menegaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah proses identifikasi dan pengamanan berlapis untuk memastikan tidak ada penyusupan balik maupun upaya pelarian. Seluruh personel Israel yang ditangkap dilaporkan masih dalam kondisi hidup, lalu langsung dipisahkan berdasarkan unit dan fungsi untuk kepentingan pendataan serta pemeriksaan lanjutan. Operasi ini disebut sebagai salah satu penahanan pasukan terbesar dalam satu titik di Gaza sejak eskalasi terbaru di wilayah tersebut. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Israel terkait status pasukan yang ditangkap, sementara pihak TNI menegaskan bahwa tindakan dilakukan berdasarkan prosedur pengamanan wilayah dan mandat operasi yang berlaku. Situasi di lokasi pasca kejadian dilaporkan relatif terkendali dengan pengamanan tambahan dikerahkan untuk mencegah gangguan eksternal. Proses lanjutan terhadap 300 pasukan yang ditahan masih berlangsung, termasuk pengamanan lokasi, pendataan personel, serta koordinasi tingkat komando untuk langkah berikutnya. Operasi yang berujung pada penangkapan 300 pasukan tentara Israel ini berawal dari pemantauan intensif terhadap pergerakan unit Israel di sektor Gaza Tengah. Berdasarkan laporan lapangan, aktivitas pasukan tersebut dideteksi mengalami peningkatan dalam beberapa hari sebelum kejadian, termasuk pergeseran posisi, pembangunan titik pengamatan sementara, serta mobilisasi logistik dalam skala terbatas. TNI yang terlibat dalam operasi pengamanan disebut tidak langsung melakukan intervensi, melainkan menerapkan pendekatan bertahap dengan membiarkan pasukan Israel masuk lebih dalam ke area yang telah dipetakan. Area tersebut sebelumnya telah ditandai sebagai zona kendali, di mana seluruh jalur keluar masuk dapat diawasi dari beberapa titik sekaligus. Pada fase awal, arus informasi dan komunikasi pasukan Israel tidak diganggu, sehingga mereka tetap menjalankan aktivitas tanpa menyadari bahwa pergerakan mereka sedang dikunci secara perlahan. Setelah posisi dianggap optimal, TNI mulai menutup akses logistik, termasuk jalur suplai darat dan titik rotasi personel. Langkah ini menyebabkan pasukan Israel kehilangan fleksibilitas operasional tanpa memicu eskalasi langsung. Memasuki fase kedua, pengamanan dilakukan dengan pola pengepungan berlapis. Setiap sektor dijaga oleh unit berbeda dengan fungsi spesifik, mulai dari pengawasan perimeter, pengendalian pergerakan, hingga pengamanan titik kumpul. Dengan skema ini, setiap upaya keluar dari area akan langsung terdeteksi dan dihentikan tanpa kontak terbuka. Saat kondisi pasukan Israel dinilai sudah sepenuhnya terkunci, TNI menyampaikan peringatan dan instruksi penyerahan diri melalui jalur komunikasi yang tersedia. Dalam situasi tersebut, pasukan Israel dilaporkan tidak memiliki opsi taktis lain karena seluruh rute evakuasi telah berada di bawah pengawasan ketat dan tidak memungkinkan dilakukan terobosan. Penyerahan diri berlangsung secara bertahap, dimulai dari unit terluar hingga ke inti pasukan. Seluruh personel kemudian diamankan, dilucuti persenjataannya dan dikonsolidasikan di titik pengumpulan yang telah disiapkan sebelumnya. Tidak ada laporan bentrokan bersenjata besar selama proses ini, menandakan operasi berjalan sesuai rencana pengamanan. Setelah seluruh pasukan Israel dipastikan berada dalam kondisi terkepung, tahap penangkapan dilakukan secara sistematis dan terukur.
TNI menerapkan prosedur pengamanan standar dengan prioritas utama mengendalikan situasi tanpa memicu perlawanan lanjutan. Setiap unit Israel yang menyerahkan diri diarahkan keluar dari posisi masing-masing secara bergantian untuk mencegah penumpukan personil dan potensi kekacauan di lapangan. Proses penangkapan diawali dengan pemisahan senjata dan perlengkapan tempur dari setiap personil. Senjata api, amunisi, perangkat komunikasi, serta perlengkapan taktis lainnya diamankan terlebih dahulu sebelum personil dipindahkan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kemampuan tempur yang tersisa di pihak pasukan yang ditahan. Setelah dilucuti, para personil Israel diklasifikasikan berdasarkan unit, pangkat, dan fungsi operasional. Pendataan dilakukan langsung di lokasi oleh unsur pengamanan dengan pengawasan ketat. Identifikasi ini dianggap penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahan data, serta untuk mengetahui struktur pasukan yang sebelumnya beroperasi di area tersebut. TNI juga menerapkan pengamanan berlapis di sekitar lokasi penangkapan guna mencegah kemungkinan intervensi dari pihak luar. Beberapa titik strategis dijaga secara permanen, sementara unit patroli bergerak ditempatkan di radius yang lebih luas. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi upaya penyelamatan, provokasi, maupun gangguan keamanan lain yang dapat memperburuk situasi. Sumber lapangan menyebutkan bahwa selama proses penahanan berlangsung tidak ditemukan perlawanan berarti dari pasukan Israel. Kondisi terkepung total, keterbatasan logistik, serta hilangnya jalur komunikasi membuat pilihan untuk menyerah menjadi satu-satunya opsi yang tersedia. Situasi ini mempercepat proses pengamanan tanpa harus menggunakan kekuatan berlebihan. Setelah seluruh 300 personil dinyatakan tertahan, mereka kemudian dipindahkan ke beberapa titik penampungan sementara yang telah disiapkan sebelumnya. Pemindahan dilakukan secara bertahap menggunakan pengawalan ketat dengan rute yang telah diamankan dan disterilkan dari aktivitas lain. Prosedur ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan serta menghindari perhatian berlebihan di satu titik. Di sisi lain, TNI juga melakukan penyisiran lanjutan di area bekas pengepungan. Langkah ini bertujuan memastikan tidak ada personil yang tertinggal, perlengkapan tersembunyi, maupun potensi ancaman lain yang dapat muncul setelah operasi utama selesai. Hasil penyisiran sementara menunjukkan area dalam kondisi aman dan terkendali. Setelah 300 pasukan Israel berhasil ditangkap, fokus operasi beralih ke koordinasi komando dan pengaturan pasca penangkapan. Komando TNI yang memimpin operasi langsung mengaktifkan protokol pengelolaan tahanan militer, termasuk pendataan, klasifikasi, dan pengamanan lanjutan. Setiap unit yang terlibat menerima instruksi rinci untuk memastikan tidak ada kebocoran informasi dan jalur komunikasi tetap terkontrol. Tahap awal pasca penangkapan meliputi penempatan personil Israel di lokasi terpisah sesuai unit dan pangkat, guna meminimalkan resiko koordinasi atau perlawanan dari dalam. Tahanan yang memiliki peran strategis atau komando ditempatkan di titik yang lebih ketat pengawasannya, sementara unit-unit lainnya ditempatkan di sektor pengamanan yang tetap dijaga secara maksimal. Dalam proses ini, TNI juga mengaktifkan prosedur pengamanan logistik dan intelijen. Seluruh pergerakan tahanan dan distribusi makanan, air, serta kebutuhan medis diawasi secara ketat. Protokol ini dirancang agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk upaya melarikan diri atau sabotase, sekaligus menjaga kesehatan dan kondisi personil yang ditahan. Selain itu, koordinasi dilakukan dengan tingkat komando yang lebih tinggi, termasuk Kementerian Pertahanan dan pihak intelijen, untuk memastikan informasi situasi tersalur secara cepat dan akurat. Rapat koordinasi dilakukan secara berkala, membahas langkah-langkah lanjutan, termasuk pemeriksaan strategis, pengumpulan informasi intelijen dari personil yang ditahan, dan analisis potensi resiko. Sejumlah unit TNI tetap siaga di sekitar area operasi, memastikan bahwa zona pengamanan tetap steril dari gangguan eksternal. Pemantauan udara dan patroli darat dikerahkan untuk mencegah intervensi pihak ketiga maupun upaya penyelamatan. Setiap perubahan kondisi langsung dilaporkan ke pos komando pusat, memungkinkan penyesuaian taktis secara real-time. Hingga tahap ini, Komando Operasi menegaskan bahwa situasi terkendali sepenuhnya. Pasukan Israel tetap dalam pengawasan dan seluruh jalur komunikasi, logistik, serta akses keluar dari zona operasi telah diblokir secara total.
Langkah-langkah berikutnya akan difokuskan pada pengelolaan tahanan untuk kepentingan intelijen dan stabilitas wilayah, serta memastikan operasi ini memberikan dampak maksimal tanpa eskalasi konflik lebih lanjut.